warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Roni Prasetyo. Selain berekspedisi, saya juga mengenalkan beberapa benda-benda yang kita dapat dari lokasi atau dari teman-teman yang telah berekspedisi untuk menelusuri peradaban sejarah, juga membuktikan akan benda-benda yang ditinggalkan, seperti halnya pusaka atau keris, tumbak, atau besi aji yang lainnya. Teman-teman yang seprofesi dengan saya juga sering mendapatkan sejenis cincin atau perhiasan-perhiasan emas, teman-teman. Perhiasan-perhiasan tersebut adalah bukti sejarah otentik, bukti sejarah yang nyata. Pada dasarnya sebelum adanya zaman kemerdekaan dulu, ada kehidupan, ada peradaban yang lain di zaman era-era peradaban Hindu-Buddha sebelum adanya Islam masuk. Itu adalah zaman-zaman era kerajaan, teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bukti sejarah pada zaman kerajaan di masa lalu, untuk mengenalkan sebuah bukti sejarah agar bisa dipahami, agar bisa dipelajari, dan agar bisa diambil manfaat atau faedahnya, agar kita teringat bahwasanya sebelum kita menjadi bijak, sebelum kita menjadi pintar, sebelum kita menjadi mengerti, kita mengetahui bahwasanya peradaban dulu itu lebih mengerti daripada kita sekarang. Karena apa? Ini buktinya dan ini fakta yang sesungguhnya, bahwasanya nenek moyang kita adalah termasuk orang-orang yang jenius, orang-orang yang mempunyai akal pikir dan daya imajinasi, juga karakter dalam seni itu sudah sangat luar biasa, teman-teman. Ini barangnya saya akan menunjukkan pada teman-teman. Selain pusaka, selain benda-benda atau sanaji yang lainnya, saya akan mengenalkan beberapa perhiasan kuno, perhiasan zaman era peradaban kerajaan di masa lampau. Oke, teman-teman, akan saya kenalkan atau inilah bukti sejarah otentik yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita, agar kita bisa melajari, agar kita bisa mengetahui bahwasanya keterampilan, kejeniusan sebuah benda ini telah membuktikan bahwasanya nenek moyang kita dulu, sebelum kita, sudah mempunyai imajinasi, mempunyai karakter, dan mempunyai jiwa seni yang indah dan yang sangat cantik sekali, teman-teman. Yang pertama saya akan menunjukkan, ini adalah sebuah cincin yang mempunyai ciri khas yang unik. Selain kita sering menemukan cincin emas, teman-teman, kita juga sering mendapatkan cincin-cincin jenis perak atau jenis perunggu. Sering juga saya jelaskan bahwasanya penemuan itu tidak semua mempunyai logam emas atau mempunyai logam perunggu. Yang pasti dari logam tersebut mempunyai karakter, mempunyai cerita tersendiri, mungkin dari trah atau derajat kebangsaannya, atau dari sejenis kalangan tertentu. Ini adalah cincin yang pertama yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini biasanya ada batunya, teman-teman. Ini ada batunya, tapi ini lepas batunya. Dan yang kedua,
seperti ini cincin. Ini juga, ini biasanya ada batunya. Ini batunya seperti ini. Ini bila dipasang bisa pas ini. Nah, ini dua ini adalah temuan yang kemarin yang saya sendiri dan Kang Parman menemukannya. Ini sempat saya buat video waktu mendapatkannya. Ini adalah cincin yang mempunyai lapisan tipis, teman-teman. Ini juga mempunyai lapisan tipis. Ini ompongan kalau di sini namakan. Karena ini ringan sekali. Ini ringan. Ini agak berat karena di dalamnya masih terdapat bekas-bekas tanah yang awalnya saya gali itu. Seperti halnya ini juga cincin kecil. Ini kecil ini. Dan terdapat ada batunya. Kebanyakan cincin zaman dulu itu mempunyai permata, teman-teman. Jenis permata batu-batuan. Dan seperti halnya ini, ini adalah permata-permata zaman dulu, termasuk seperti ini. Ini adalah batu-batu permata yang biasanya ditempelkan atau diletakkan di ornamen-ornamen perhiasan. Ini, teman-teman, batunya. Dan juga saya sering mendapatkan jenis perhiasan atau pernak-pernik yang mempunyai ciri khas yang beda. Ini termasuk plating atau emas lapis. Kebanyakan emas lapis zaman dulu itu dominan dalamnya itu perunggu, teman-teman. Nah, dalamnya itu perunggu, tapi luarnya ini adalah emas. Memang dari dulu itu sudah ada, teman-teman. Nah, ini termasuk manik-manik atau kalung. Ini juga lapis ini. Ini juga lapis. Dan dari jenis perhiasan juga ada termasuk mendak atau buat manisan pusaka. Ini juga lapis, teman-teman. Ada yang emas dan ada yang lapis perunggu, lapis emas. Ini adalah perunggu berlapis emas. Seperti halnya yang akan saya buat souvenir nanti, yang mendapatkan ini dari undian yang pertama. Ini juga mempunyai lapisan emas ini. Ini adalah perunggu dan dilapisi emas, teman-teman. Dan sejenis Vajra atau alat-alat ritual zaman dulu. Mungkin ada yang jenis Vajra ini dulunya terletak di ornamen patung. Mungkin patungnya hilang atau rusak, hancur, tinggal ininya, nggak tahu juga. Tapi ini adalah jenis temuan yang mempunyai cerita sejarah, karena di sini terdapat bekas lapisan emas juga, teman-teman. Tapi sudah habis, ini dalamnya, ini perunggu. Tapi bekas ada lapisan emasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat sedikit sekali bekas emas di sini. Ini ada tinggal sedikit-sedikit. Ini yang dominan agak banyak ini. Nah, ini. Nah, terlihat jelas
ada lapisan-lapisan emas di luarnya, tapi dalamnya ini pasti perunggu. Itulah tadi mungkin beberapa perhiasan, juga bukti-bukti yang kita temukan menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah pengingat bahwasanya kita generasi penerus bangsa, kita generasi penerus dari budaya, maka kita hendaklah bisa menjaga budaya kita agar tetap lestari, agar budaya kita tetap terjaga, agar kita tidak lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang Jawa, entah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang mempunyai identitas khusus kepada leluhur kita, kepada nenek moyang kita, bahwasanya orang Jawa mempunyai nilai tinggi akan keyakinannya dan mempunyai nilai sejarah tinggi. Dengan buktinya itulah pusaka, keris atau pusaka yang lainnya, itulah identitas kita sebagai orang Jawa, teman-teman. Jadi jangan kau abaikan, sebagai orang Jawa kita wajib menghargai, kita wajib bisa memilih, memilah dan memisah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Karena dari beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan suatu konten dari sosmed. Itu beberapa orang, kalau saya menamakan gitu aja, beberapa orang yang mempunyai sifat, kalau orang Jawa menamakan adigang, adigung, adiguno, karena dia merasa pintar, karena dia merasa bisa menguasai ilmu kanuragan entah apa, tapi dia menyalahkan sebuah benda yang menjadi sebuah norma identitas kita. Beliaunya itu seolah-olah sudah benar, seolah-olah menganggap dia sudah pintar, hingga dia lupa bahwasanya dia adalah orang Jawa dan lupa akan Jawanya. Kenapa saya bisa mengatakan lupa akan Jawanya? Karena yang saya lihat di sosmed waktu itu, ada beberapa orang itu karena kesalahan dari seorang dukun. Yang disalahkan bukan dukunnya, malah kerisnya atau agemanya dukun itu. Sehingga dia murka, memotong-motong keris pakai gerenda, dan dia mengatakan mana katanya keris sakti. Yang bodohnya itu loh, kok gak mikir benda adalah sebuah benda, tidak ada kesaktian pada benda. Yang salah itu adalah yang melakukannya, yang mempunyai tindakan yang gak baik. Itu yang salah, orangnya yang salah, bukan kerisnya. Keris ini adalah suatu ageman pusaka untuk orang Jawa. Karena apa? Setiap budaya, setiap wilayah lain mempunyai ciri khas budaya masing-masing. Bila mana budaya kita adalah sebagai orang Jawa, kita injak-injak sendiri, itu namanya simbol kebodohan, teman-teman. Saya jujur sangat marah sekali dan sangat tidak setuju. Kalaupun dia beranggapan sebagai orang Islam, saya juga orang Islam. Orang Islam yang sesungguhnya adalah bisa menghargai satu dengan yang lainnya, teman-teman. Bisa menghargai orang lain, bisa menghargai budaya, bisa menghargai orang yang tidak mampu,
bisa menyantuni anak-anak yatim, itulah orang yang baik. Bukan malah membunuh karakternya sendiri, bukan malah merusak budayanya sendiri. Budaya tidak akan bisa hilang. Budaya tidak akan bisa hilang. Kalau kita orang Jawa, kita mempunyai kebudayaan yaitu pusaka atau keris. Ini adalah identitas kita sebagai orang Jawa. Seperti halnya orang Kalimantan, orang mana mempunyai ciri khas, mempunyai pusaka namanya mandau atau namanya pedang apa. Bahkan di zaman Kanjeng Nabi pun mempunyai pedang juga. Begitu loh. Jadi jangan salahkan bendanya, jangan salahkan budayanya. Salahkan orangnya yang mempunyai tindakan yang tidak bagus. Maaf, kalau saya lebih mengatakan ini karena saya sering sekali melihat di sosmed seolah-olah dia berpakaian rapi, berpakaian busana yang keislaman tapi jiwanya tidak mengislami. Kalau saya menamakan orang Jawa tapi tidak bisa menjiwai, wong Jawa tapi orang Jawa. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan dalam teguran saya tidak akan mengatakan siapa itu. Mudah-mudahan ada beberapa yang tersinggung dari ucapan saya, dan karena dia melakukan semua itu yang saya ucapkan, memotong-motong keris dan mengatakan benda warisan, pusaka warisan itu berbahaya untuk pewarisnya. Itu keliru. Benda adalah benda. Yang membahayakan adalah sosok jin yang masuk di dalamnya untuk menggoda manusia. Kalau amal kita, kalau kelakuan kita baik, kalau kita selalu mengingat kepada ketuhanan yang Maha Esa, insya Allah tidak ada yang bisa mempengaruhi jiwa kita. Bukan bendanya yang mempengaruhi jiwa kita, tapi akhlakul karimahnya kita itu yang mudah dirasuki oleh makhluk-makhluk halus. Begitu teman-teman. Jadi jangan salahkan jinnya, jangan salahkan bendanya, salahkan diri kita sendiri. Sebagai orang dukun, dia memakai ritual, memakai benda-benda disakralkan. Jadi jin itu mempunyai kesempatan untuk menjerumuskan manusia itu tersendiri. Lalu manusia untuk meluruskan sosok dukun, dia menyalahkan pusakanya, tidak menyalahkan dukunnya, itu keliru. Jadi berpikirlah positif, jangan merusak budaya kita. Kalau kita menganggap diri kita manusia, jadikan manusia itu yang sempurna, yang sesungguhnya teman-teman. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan Tuhan itu makhluk yang paling sempurna, tapi dalam kata sempurna, yang menyempurnakan manusia itu adalah manusianya sendiri. Allah itu menganggap semua itu sama. Tuhan itu menganggap kita hambanya itu sama. Tapi yang menjadi sempurna adalah sikap atau tindakan kita yang menjadikan kita sempurna. Jangan anggap benda atau pusaka atau peninggalan nenek moyang kita itu tidak mempunyai suatu karma buruk. Seperti halnya kita bisa melogika bahwasanya orang tua kita, keluarga kita itu adalah pusaka kita. Bila mana kita mengabaikan semua itu, bukan tidak mungkin
Allah akan menghadapnya juga. Maka sesungguhnya orang tua kita, keluarga kita, manusia masih bisa membunuh, masih bisa melakukan hal-hal yang buruk. Bisa, tapi kita pasti akan mempertanggungjawabkan di kemudian hari. Kita akan menerima karma buruk apa yang kita lakukan sendiri. Seperti halnya pusaka, bila mana kita mengabaikan pusaka, kita mengabaikan budaya, sejarah sebagai kita orang Jawa, maka pusaka yang kau hancurkan bisa hancur, tapi karma keburukan akan selalu mengikuti kalian. Kecuali kalian adalah orang Inggris, kecuali kalian itu bukan orang Jawa. Tapi kalau kalian itu adalah orang Jawa, menghancurkan budaya Jawamu sendiri, maka karma pasti akan menyertaimu. Berhati-hatilah dalam bersikap. Jangan terlalu menganggap kita itu lebih, jangan menganggap kita itu sakti, jangan menganggap kita itu mempunyai kelebihan hingga kita akan lupa daratan, kita lupa akan diri kita yang sesungguhnya. Itu teman-teman. Semoga ada manfaat dan hikmah apa yang saya sampaikan. Bila ada yang tersinggung dari ucapan saya, jangan mengungkapkan, melampiaskan dengan suatu kata-kata lewat tulisan, tapi datanglah ke rumah saya, maka saya akan jelaskan budaya itu apa, pusaka itu apa, agar kita bisa lebih paham. Jangan selalu apa yang kita anggap salah itu kita anggap musyrik. Jangan selalu kita menganggap hal yang salah itu menyimpang, karena sikap manusia akan ditanggung sendiri akibatnya. Salam Rahayu, salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh iya teman-teman, saya sudah menulis beberapa komentar dari video saya. Ini ada sekitar hampir 200 orang yang berkomentar. Mungkin kalau saya hitung lebih banyak, mungkin saya bisa dan saya akan menambah souvenir atau hadiah dari saya. Tidak 5 tapi bisa 10, 15 atau 20. Itu kita pikirkan nanti. Tapi yang pasti tanpa ada terkecuali semua yang komen saya sudah tulis di sini, dan nanti di waktu hari kelima saya akan membuat video untuk pengundian, untuk menyatakan siapa pemenangnya, terutama yang akan mendapatkan souvenir yang selama ini saya pegang, yang selama ini menemani saya kemanapun saya pergi. Selalu saya kantongi di tas ini. Untuk identitas saya sebagai orang Jawa, saya selalu membawa ini. Ini teman-teman. Ini juga termasuk unik ini. Ada lapisan emasnya.